Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mbria Emoklatekiti Kerans, Prodi Teknik Informatika semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen dasar dari arsitektur IoT atau Internet of Things. Elemen dasar arsitektur IoT, seiring dengan perkembangan IoT, kita perlu mengetahui apa saja komponen dasar yang mempengaruhi perkembangan IoT tersebut, antara lain Things gateways, cold gateway, streaming data processor, data lake, big data warehouse, data analytic, machine learning, and the models ML generators user application. Berikut ini adalah penjelasannya. 1. Things merupakan cakupan objek yang dilengkapi dengan sensor yang mengumpulkan data yang akan ditransfer melalui jaringan dan aktuator yang memungkinkan sesuatu untuk bertindak, misalnya untuk menghidupkan atau mematikan lampu, membuka atau menutup pintu, menambah atau mengurangi kecepatan putaran mesin, dan banyak lagi. Konsep ini termasuk lemari es, lampu jalan, bangunan, kendaraan, mesin produksi, peralatan rehabilitasi, dan segala sesuatu yang dibayangkan. Sensor dalam semua kasus tidak melekat secara fisik pada benda-benda. Sensor mungkin perlu memantau, misalnya apa yang terjadi di lingkungan terdekat dengan suatu benda. 2. Gateways merupakan sarana yang menyediakan aktivitas antara hal-hal dan bagian code dari solusi IoT, memungkinkan processing dan pemfilteran data sebelum memindahkannya ke code untuk mengurangi volume data, untuk pemrosesan dan menyimpan terperinci dan mentransmisikan perintah kontrol dari code ke berbagai hal. Dari hal tersebut, mampu menjelaskan perintah menggunakan aktuatornya. 3. Cold gateway menjadi dasar dalam memfasilitasi kompresi data dan transmisi data yang aman antara gateway bidang dan server cold IoT. Ini juga memastikan kompatibilitas dengan berbagai protokol dan berkomunikasi dengan gateway lapangan menggunakan protokol yang berbeda tergantung pada protokol apa yang digunakan oleh gateway. 4. Streaming data. Prosesor berfungsi guna memastikan transisi input data yang efektif ke pusat data dan aplikasi kontrol. Tidak ada data yang sesekali dapat hilang atau rusak. 5. Data lake merupakan sebuah tempat yang digunakan untuk menyimpan data yang dihasilkan oleh perangkat yang terhubung dalam format alami. Data besar datang dalam kumpulan atau aliran. Ketika data penting diperlukan, data itu diekstraksi dari pusat data dan diinput ke gudang data besar atau warehouse. 4. Big data warehouse merupakan istilah data yang difilter dan diproses yang diperlukan untuk diinformasi yang berarti dan diekstraksi dari pusat data ke gudang data besar. Gudang data besar hanya berisi data yang diberisikan terstruktur dan cocok dibandingkan dengan pusat data yang berisi semua jenis data yang dihasilkan oleh sensor. Juga gudang data menyimpan informasi konteks tentang hal-hal sensor, misalnya di mana sensor dipasang dan aplikasi kontrol perintah mengirim peristiwa. 7. Data analitik merupakan data dari gudang data besar untuk menemukan tren dan mendapatkan informasi yang dapat ditindaklanjuti ketika analisis dan dalam banyak kasus divisualisasikan dalam skema, diagram, infografis data, dan infografis data besar menunjukkan misalnya kinerja perangkat, membantu mengidentifikasi efisiensi, dan mencari cara untuk meningkatkan sistem IoT. Selain itu, kolerasi dan pola yang ditemukan secara manual dapat berkontribusi lebih lanjut untuk membuat algoritma untuk aplikasi kontrol. 8. Machine learning and the models ML generators process. Dalam pembuatan mesin ini memberikan peluang untuk membuat model yang lebih tepat dan lebih efisien untuk aplikasi kontrol.
Model diperbarui secara berkala, misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali, berdasarkan data historis yang terakumulasi di gudang data besar. Ketika penerapan dan efisiensi model baru diuji dan disetujui oleh analis data, model baru digunakan oleh aplikasi kontrol. 9. User aplikasi. User dari komponen perangkat lunak dari sistem IoT yang memungkinkan koneksi menggunakan sistem IoT dan memberikan opsi untuk memantau, mengontrol hal-hal cerdas mereka, sementara mereka terhubung ke jaringan hal-hal serupa, misalnya rumah atau mobil, dan dikendalikan oleh sistem pusat. Dengan aplikasi seluler atau web, pengguna dapat memantau barang-barang mereka, mengirim perintah untuk mengontrol aplikasi, mengatur opsi perilaku otomatis, pemberitahuan dan tindakan otomatis ketika data tertentu berasal dari sensor. Demikian penjelasan saya tentang komponen dasar dari arsitektur IoT. Sekian dan terima kasih.